Oke, halo semuanya. Jadi ini kali pertamanya aku mau review buku. Ini dia buku yang mau aku review. Judulnya The Midnight Library ya, atau bahasa Indonesianya Perpustakaan Tengah Malam. Jadi buku ini tuh ceritanya tentang seorang eh, perempuan parubaya, umurnya 33 atau 35 tahun, kalau nggak salah. Terus dia ini depresi dan akhirnya bunuh diri. Kenapa dia depresi? Karena dia dulunya orang yang punya banyak talenta, tapi dia sia-siakan semua talenta itu. Terus akhirnya dia nggak jadi apa-apa, terus dia nggak punya keluarga dan nggak punya teman dan lain sebagainya. Terus akhirnya dia bunuh diri kan. Dia diantarkan ke sebuah perpustakaan gaib yang isinya itu berderet-deret buku dengan jumlahnya tak terbatas. Isinya cuman kehidupannya dia. Jadi setiap buku itu cerita dia lahir begini begini begini. Kemudian dia menemukan lagi yang namanya buku penyesalan. Jadi dia di sana itu tulisannya penyesalan semua-semua yang dia harap dia lakukan atau dia harap dia tidak lakukan. Misalnya, dia menyesal tidak menikah dengan temannya, dia menyesal tidak memanfaatkan bakatnya sebagai seorang perenang dan lain sebagainya. Kemudian, kemudian Miss Elm ini tuh menyuruh si MC-nya ini, main karakternya namanya Nora, belum aku kenalin ya, eh, untuk memilih salah satu buku untuk dihidupi supaya nggak mati. Tapi katanya dia, kalau nanti di kehidupan tersebut dia merasa menyesal, itu nanti dia bakal balik lagi ke perpustakaan tersebut. Jadi contohnya dia dia menyesal nggak memanfaatkan bakatnya sebagai penyanyi gitu lah. Terus akhirnya dia buka buku hidupnya sebagai penyanyi, terus dia masuk ke dalam dunia tersebut. Kemudian selagi dia menjalani hidupnya sebagai penyanyi tersebut, itu dia merasakan penyesalan, maka hidupnya akan bubar, terus dia bakal balik lagi ke perpustakaan tersebut. Nah itu contohnya. Jadi dia loncat-loncat ke beribu-ribu kehidupan untuk mencari kehidupan yang paling bagus lah, yang paling dia sukai. Tapi nggak ketemu juga. Sehebat apapun, sebagus apapun dia membayangkan kehidupan itu mesti ada penyesalannya. Padahal dia mikirnya, mana mungkin ada kehidupan yang lebih buruk daripada yang saya jalankan sekarang. Misalnya, maksudnya tuh di kehidupan yang original ini tuh dia kan umur 33 tahun, nggak punya keluarga, nggak punya apa-apa. Pokoknya kehidupan full pecundang lah. Nah, dia mikirnya kan mana mungkin ada kehidupan yang lebih buruk daripada kehidupan saya gitu. Jadi harusnya secara logika semua kehidupan yang dia baca itu adalah kehidupan yang lebih baik dan seharusnya dia nggak menyesal. Tapi ternyata nggak begitu. Setiap kali dia setiap kali dia apa si Nora ini menjalani sebuah hidup, dia menemukan ternyata eh, yang dia sesali dulu itu ternyata nggak sehebat itu gitu loh. Si Nora ini pernah berandai dulu seandainya saya menikah sama teman saya ini. Kemudian dia coba hidupi kehidupan tersebut, terus ternyata dia tahu kalau ternyata teman yang tidak dia nikahi di kehidupannya yang dulu itu bukan orang yang baik gitu. Jadi dia egois, suka marah, terus ternyata dia nggak setia lah, terus banyak selingkuh dan lain sebagainya. Terus akhirnya lama-lama tuh waktu awalnya dia seneng di hidup yang ini, wah saya akhirnya menikah sama dia dan sebagainya. Ternyata dia jadi mikir, wah kenapa ya saya kok malah menikah sama dia gitu. Terus justru timbul rasa syukur karena di kehidupan yang ori itu dia memutuskan untuk tidak menikah dengan dia. Itu satu contoh. Kemudian ada lagi banyak lagi tentang dia jadi penyanyi, jadi ilmuwan. Itu ternyata meskipun dia meraih mimpinya itu benar seperti yang dia perkirakan, ada sebuah hal lain yang tidak bisa dia prediksi gitu loh, sebuah harga untuk meraih mimpi tersebut yang ternyata dia nggak mau membayarnya. Misalnya hubungannya sama
kakaknya atau hubungannya sama ibunya itu ternyata harga yang dibayarkan untuk meraih mimpi tersebut. Ketika kamu baca buku itu tuh kamu sampai nggak bisa tidak membayangkan hidupmu tersendiri gitu. Karena kita semua kan pasti punya penyesalan lah ya. Nah, waktu aku pertama kali baca buku ini tuh aku jadi kebayang hidupku sendiri. Seandainya saya dulu begini, seandainya saya dulu begitu. Terus waktu si Nora ini menyadari kesalahan-kesalahannya sama perandaian-perandaiannya itu ternyata tidak sebagus yang dia kira, dia merasa agak bersyukur. Dan aku tuh jadi ikut merasa seperti itu gitu loh. Nah itu plotnya secara umum lah ya. Aku nggak akan spoiler bagaimana detail-detailnya. Silakan kalian cari tahu sendiri. Tapi intinya seperti itu. Salah satu hal yang bikin aku pengen ngerekomendasiin buku ini itu sebagai buku yang apa cocok buat pembaca pemula lah. Itu karena bahasanya yang dan ringkas dan singkat. Jadi nggak banyak prosa-prosa yang berlebihan misalnya eh, langitnya bagaimana, terus perasaan saya kepada dia itu bagaimana, terus deskripsi karakter-karakter itu minim banget, hampir nggak ada karena fokus ke aksi-aksinya terus jadi satu dua gitu. Jadi kamu tuh nggak akan pernah merasa eh, terlalu lambat lah. Terus itu nomor satu, terus nomor dua tuh menginspirasi karena buku ini tuh memaksa kita untuk melakukan refleksi terhadap kehidupan kita sendiri. Kemudian yang ketiga, itu menurut aku ya, endingnya itu memuaskan. Aku pernah baca review orang lain di sebuah website, mereka tuh bilang endingnya tuh predictable gitu loh. Bisa mudah diprediksi, tapi ya aku bukannya nggak setuju, tapi menurut aku justru itulah yang bikin ceritanya semakin bagus. Karena kan cerita itu ada untuk menyelesaikan pertanyaan yang ada di awal gitu loh. Jadi kalau awal bukunya itu membahas apa, harusnya yang akhirnya itu juga sesuai. Jadi nggak perlu plot twist gitu loh. Ngerti nggak sih maksudku? Itu kalau kekurangannya aku hampir bisa bilang nggak ada kekurangannya, tapi mungkin karena aku yang baru pertama kali nyoba baca setelah sekian lamanya nggak baca, mungkin aku agak buta sama kekurangannya. Tapi menurut aku sejauh ini nggak ada kekurangannya sama sekali. Kecuali tadi mungkin agak bisa diprediksi lah. Terus di tengah buku ini tuh banyak referensi filsafat-filsafat barat sama filsuf-filsufnya yang terkenal. Nggak banyak kuliahnya sih, cuman ya kalau mau belajar filsuf barat mungkin nama-namanya itu jadi familiar lah. Mungkin bisa dimulai dari situ. Kemudian ada satu kejadian di tengah buku ini tuh yang bikin aku kaget banget dan hampir bikin aku ngedrop bukunya. Karena aku pikir si autornya ini bakal coba bikin plot twist yang nggak masuk akal, yang nggak ada hubungannya sama sekali. Tapi aku lega itu nggak terjadi. Udah aku cuman bisa bilang gitu aja sih. Aku sebenarnya pengen cerita banyak, cuman takut spoiling, eh, takut malah cerita terlalu banyak. Pokoknya ini aku recommended banget. Silakan dibaca, silakan dibeli atau misalnya kalau mau pinjam dari aku ya silakan sih juga nggak apa. Oke, kayaknya segitu aja. Kayaknya bakal banyak yang aku cut nih, tapi udah gitu doang sih. Silakan dibaca. Bye.